Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok A akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM atau hak asasi manusia di dunia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Malika Solihat. Saya Keisha Gita Maharani. Saya Keisha Maharani. Dan anggota yang lainnya yaitu Sabina Alika Nandia, Raina Nur Cahyani, Naila Putri Ardiansyah, Hera Mahardika, dan Agresia Luz. Langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu awal mula adanya konsep HAM atau hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Asal-usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati atau Natural Rights Theory. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati atau Natural Law Theory. Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan atau Renaissance yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang per orang. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan HAM di Inggris. Secara umum, para pakar HAM di dunia sepakat bahwa hak asasi manusia itu dimulai dengan lahirnya Piagam Magna Carta. Inggris mengenal dua konsep hukum tertulis dan tidak tertulis yang masih digunakan sampai sekarang di negaranya. Dalam tahap selanjutnya, HAM di Inggris kembali dikembangkan secara luas, ditandai dengan lahirnya Due Process of Law, Fair and Trial, Common Law atau hukum adat, the Great Charter of Liberties, and lalu Position of Rights, Habeas Corpus Act, dan yang terakhir adalah The Glorious Revolution, Bill of Rights, yang mengubah bentuk sistem pemerintahan Inggris menjadi parlementer. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan HAM di Amerika Serikat. Pemikiran filsuf John Locke 1632 sampai 1704 yang merumuskan hak-hak alam seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik atau life, liberty, and property mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan HAM di Prancis. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah awal pada Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim yang lama. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dituliskan pada 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan, yaitu liberty, equality, dan fraternity. Selanjutnya adalah hak asasi manusia oleh PBB. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1946 mulai disusun rancangan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk Komisi HAM yang mana sidangnya dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni sidang pertama dilakukan pada bulan Januari 1947 dan sidang selanjutnya pada 10 Desember 1948 di Istana Chaillot dan Paris menerima hasil kerja tersebut dengan baik. Dan pernyataan sebelumnya tentang hak-hak asasi manusia itu terdiri dari 30 pasal. Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, dan masuk dan keluar wilayah suatu negara. Selanjutnya akan dibaca oleh Keisha. Selanjutnya di sini ada hak asasi manusia di Indonesia. Jadi hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara dari Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni itu Pancasila.
bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksana hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Dan di sini ada berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki negara oleh negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada ketetapan MPR nomor tentang hak asasi manusia, yang ketiga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian di Indonesia juga secara garis besar disimpulkan hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, kemudian dua hak-hak asasi ekonomi, yang ketiga hak-hak asasi politik, yang keempat hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang kelima adalah hak asasi sosial dan kebudayaan, dan yang terakhir hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Kemudian di sini juga ada ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia dari mulai sebelum kemerdekaan. Jadi perkembangan HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, yaitu organisasi yang melahirkan konsep HAM guna untuk memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian ada setelah kemerdekaan. Di sini menjelaskan bahwa hal yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Dan pada Orde Lama, di sini sistem politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh. Pada periode ini, Indonesia juga sempat bergabung dalam dua konvensi HAM internasional sebagai berikut. Yang pertama adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 yang membicarakan tentang hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil saat perang. Yang kedua, Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapatkan jabatan publik. Kemudian pada masa Orde Baru, di sini telah banyak terjadi pelanggaran HAM. Misalnya kebijakan politik yang diterapkan bersifat sentralis dan tidak menerima pendapat yang berbeda dengan pemerintah, dan fungsi dari Komnas HAM itu melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi soal masalah HAM. Dan pada tahun 1998 sampai sekarang, di sini HAM sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemudian sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan HAM di Indonesia ini sudah dimulai sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat dari perjuangan melawan penjajah pada awal abad ke-20 dan peristiwa-peristiwa menyangkut perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama adalah kebangkitan nasional 20 Mei tahun 1908, kemudian yang kedua adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang ketiga adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian yang keempat, rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian yang kelima adalah pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara pada sidang umum MPRS tahun 1966. Kemudian yang keenam yaitu terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Kemudian yang ketujuh yaitu kemajuan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia tercapai ketika sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998. Kemudian ada 4 generasi dalam sejarah perkembangan HAM. Nah, jadi sejarah perkembangan hak asasi manusia mengalami 4 generasi yang masing-masing memiliki ciri dan pusat perhatian berbeda. Keempat generasi tersebut dijelaskan oleh Ubaidillah tahun 2000 sebagai berikut. Ini akan dijelaskan oleh Keisha Kanda.
Pada generasi pertama ini, pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PDII, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru. Generasi kedua dilatar belakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya untuk menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga ada generasi yang dilahirkan oleh adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya yang ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan. Yang generasi keempat mengkritik peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Selanjutnya, HAM dalam instrumen nasional dan internasional. Sebelumnya, instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan sesuatu, termasuk HAM. Yang pertama, instrumen nasional. Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya kemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif yang aplikatif. Kedua, instrumen internasional. Menurut Davidson, pada tahun 1992, yang dikutip oleh Prayitno dalam bukunya Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sekarang ini yang dimaksud instrumen HAM internasional adalah Deklarasi Universal HAM serta dua perjanjian internasional atau Kovenan, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, beserta Protokol dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB tahun 1948 merupakan skema paling jelas yang ada mengenai apa yang dipandang komunitas internasional sebagai hak-hak dasar manusia sesungguhnya yang dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini karena mereka adalah manusia. Ini sekian penjelasan mengenai sejarah perkembangan HAM di dunia dan Indonesia. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita dari kelompok B. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok A. Mengapa pada awal sejarah pembentukan HAM ada pemikiran untuk mendirikan sebuah HAM? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Islami dari kelompok D. Mengapa HAM itu harus dibentuk dan fungsinya untuk apa? Dari kelompok B, pertanyaannya, apa penyebabnya jika hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rita dari kelompok 2B. Mengapa pada awal sejarah pembentukan HAM ada pemikiran pembentuk HAM? Jawabannya itu karena latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kelaliman atau tirani yang hampir melanda seluruh umat manusia. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Naira dari kelompok 3C. Pertanyaannya, apa penyebabnya jika hak dan kewajiban tidak dapat dijalankan? Jawabannya, karena jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka bisa menimbulkan masalah atau konflik baik secara individu maupun sosial. Saya izin menjawab pertanyaan dari Neja, mengapa HAM itu harus dibentuk dan fungsinya untuk apa? HAM itu harus dibentuk karena HAM itu penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Fungsi dari hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.